Padahal kamu nyuplek pandangannya orang, bawahnya kamu tulis besar-besar namamu sendiri. Biar dikenal bahwa aku ini arif, bijak, bijaksana, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan kamu tidak ikhlas. Kamu ingin dikenang sebagai orang hebat, orang pinter, orang bandingkan dengan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i yang karyanya disebut-sebut sampai hari ini, manfaat ilmunya dipakai oleh banyak orang sampai hari ini. Beliau berpesan, alhamdulillah kalau nanti banyak yang mengambil manfaat dari karya-karyaku, tapi aku lebih bahagia kalau tidak perlu disebut-sebut namaku, tidak perlu dinisbatkan kepadaku. Nah, ini namanya orang ikhlas. Jadi ilustrasi pertama tadi seperti pengembala kambing, ilustrasi kedua seperti yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana mental ikhlas itu. Oke ya, sekarang masuk ke teorinya. Yang pertama, teori pertama tentang tingkatan ikhlas. Ini saya ambil dari syarahnya kitab Hikam. Ini saya ambil dari Minahul Qudsiyah. Ini syarah dari Syekh As-Sarqawi terhadap kitab Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah. Orang ikhlas itu ada 3 level. Level awam yaitu ikhlasul ibad, ikhlasnya ahli ibadah. Ada jenis khawas, ini ikhlasul muhibbin. Dan ada istimewa, khawasul khawas, ikhlasul arifin. Jadi level ibad ini level ahli ibadah. Ini pun sudah luar biasa. Ikhlasul ibad itu ketika orang beribadah pada Allah tidak riya sama sekali, tujuannya memang Allah saja, ingin dapat pahala, ingin selamat dari siksa. Ini juga sudah ikhlas. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau saya ibadah lillahi ta'ala tapi ingin dapat surga, tidak ingin masuk neraka, apa masih disebut ikhlas? Masih. Ini level ikhlasul ibad. Jadi tidak apa-apa, kalian jangan pesimis. Kan kadang-kadang ada yang bilang, saya melampaui surga neraka langsung Allah saja. Padahal pikiranmu masih sholatnya bolong-bolong aja, gayanya ngomongnya ngono. Nah, level ikhlasul ibad itu tidak apa-apa kamu menuju ingin selamat di akhirat, ingin menghindari neraka, yang penting tidak riya. Jadi tujuannya memang Allah saja dan ingin diberi itu oleh Allah. Itu tetap masuk kategori ikhlas. Jadi yang pertama ini jenisnya. Ada lagi lebih tinggi, yaitu ikhlasul muhibbin. Ikhlasul muhibbin itu ikhlasnya para pecinta. Kalau ini ikhlas lillahi ta'ala, tidak tergoda lagi oleh surga neraka, pahala dan siksa. Tujuannya ingin dekat saja dengan Allah. Dulu kita belajar sufi perempuan Robiah Al-Adawiyah, itu kan banyak gambarannya ikhlasul muhibbin. Ya Allah, kalau ibadahku ini karena ingin surga, jauhkan aku dari surga. Kalau aku ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Karena dia tidak fokus ke situ, fokusnya ke Allah saja. Jadi ingin dekat dan selalu bersama, ingin mengagungkan Allah. Ini levelnya mahabbah. Ini sudah luar biasa, makanya disebut khawas. Itu pun ada yang lebih tinggi ternyata, ikhlasul arifin. Kalau ikhlasul arifin ini
tidak lagi ada pemahaman aku dan engkau. Kalau masih aku mencintaimu, itu kan masih ada aku, masih ada engkau. Ikhlasul arifin itu aku sadar sepenuhnya bahwa ikhlasku seperti apapun diriku, itu semuanya dari engkau. Kalau aku mencintaimu ya Allah, itu pun cinta yang kau anugerahkan dalam diriku. Jadi andilku itu tidak ada sama sekali. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dayaku, kekuatanku, apapun kebaikan yang aku lakukan, itu semuanya hakikatnya adalah engkau, bukan aku. Orang yang level muhibbin tadi kadang-kadang kalau tidak hati-hati terjebak membanggakan dirinya. Bahwa aku bisa ikhlas, aku bisa tidak tertarik lagi surga neraka dan lain sebagainya. Tapi di level arifin itu sudah tidak mungkin lagi karena dia sepenuhnya sadar bahwa kebaikan dirinya, cintanya pada Allah, dayanya untuk menuju Allah, itu semuanya hakikatnya anugerahnya Allah saja. Tanpa Allah mengizinkan, ridho menganugerahi, tidak mungkin bisa begitu. Itu namanya ikhlasul arifin. Nah, ini jenjang-jenjangnya. Jadi silakan teman-teman nanti muhasabah ya, sudah punya jenis ikhlas yang mana dalam diri kita. Yo, yang pertama pun tidak apa-apa, itu juga termasuk ikhlas. Jadi sudah lillahi ta'ala. Paling tidak yang pertama itu tidak ada target-target duniawi. Jadi tidak riya, tidak ada target-target yang selain Allah. Targetnya ukhrawi. Nah, ini pun sudah masuk kategori ikhlas. Baik, jadi ini konsep pertama. Semoga tidak terlalu berat ya dipahaminya, maksudnya kalau dijalaninya ya pasti abot. Paling enggak kamu ngerti dulu, itu kan sudah lumayan. Tadi tidak ngerti, sekarang ngerti. Kita lanjutkan. Nah, rutenya seperti ini untuk menuju ikhlas itu. Catatan saya ada 4 untuk menuju yang khawasul khawas tadi. Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala, itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel ya. Kadang-kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Itu kan mesti ono sing takok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi ya manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja, kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja. Ngerti maksiat ditabrak saja. Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa, tapi eman-eman ya Pak, terus ya wis. Ya sudah, berarti kamu level awal saja masih belum bersih. Jadi kok tidak sengaja terlihat, tidak apa-apa, rezeki. Itu kan ada kalimatnya yang laka al-ula. Laka al-ula itu ya memang kok tidak sengaja kelihatan, itu kan rezekimu memang laka al-ula. Tapi setelah itu jangan diulangi. Ya, kalau ada eman-emannya tadi berarti sengaja. Yang pertama kan tidak sengaja, tidak masalah. Ya, kalau diulang lagi gitu. Jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi, atau tidak diulang tapi dipenelengi terus. Saya tidak ngulang kok Pak, ya tak lihat tapi ya suwi nontonnya padha wae. Ya, jadi kamu kan logikamu kan begitu, eman-eman Pak, nanti kalau dosa ya tobat lagi lah Pak. Berarti di level awal kamu belum lulus, belum bersih. Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi, tapi usahakan tidak secara sengaja kamu memasukkan dirimu ke ranah dosa dan kemaksiatan.
Ini level paling awal loh ya. Kalau ini saja kamu berat ya, naiknya agak panjang nanti prosesnya. Paling tidak berusahalah. Karena kuasanya manusia itu terbatas. Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh, Allah ridho dan berkenan, nanti Allah yang menolongmu. Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat. Tapi kalau kamu malas, kamu memang secara sengaja tidak ingin memperbaiki diri, naik level itu, ya Allah tidak akan datang. Ana inda dzonni abdi bi. Jadi yuk dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya. Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridho, Allah akan hadir membantu kita, menaikkan makom kita, memberi akhwal yang cocok untuk kita. Kalau sudah lulus di level pertama, kita bisa naik ke level kedua, bersih dari segala keterikatan duniawi. Jadi, kalau ini lebih berat lagi. Di sini mungkin banyak hal yang halal, banyak hal yang mungkin boleh saja, bisa saja. Tapi jangan sampai kita terikat. Terikat itu tergantung dengan itu. Pak, segalanya kan perlu uang, Pak. Ini namanya terikat sudah. Saya ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, ya tidak apa-apa. Nyari jalan yang lain. Emangnya kalau tidak ada uang, saya tidak bisa makan. Teman banyak kok. Misalnya. Oh, ini namanya kan tidak tergantung uang. Tapi sama teman juga jangan tergantung. Jadi kalau tergantung ya sama, dari satu keterikatan ke keterikatan yang lain. Jadi ayo kita lepaskan diri dari tidak tergantung. Itu bukan berarti dibuang loh ya. Tidak tergantung itu tidak mempengaruhi kondisi kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ini namanya tidak tergantung. Makanya ada ayat yang bilang bahkan amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu bisa jadi fitnah. Kalau itu membuatmu melekat, tergantung, sehingga engkau berjarak dari Allah, sehingga engkau terhijab dari Allah. Ketergantungan kita satu-satunya yang sah hanya Allah saja. Allahus Somad. Jadi Pak, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lulus semester ini misalnya. Itu nanti hati-hati bisa jadi ketergantungan. Boleh kamu punya nawa itu begitu, tapi ya kalau memang jalannya berhadapan dengan halal haram, baik buruk, jangan diterjang saja. Kalau kamu terjang saja ketergantunganmu, itu namanya sudah tergantung. Orang tergantung itu kan apapun yang terjadi, saya harus di situ, saya harus itu. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tabrak saja. Yang penting calonku jadi. Meskipun aku bikin hokkah, bikin anukah. Ini sebenarnya nama dari ketergantungan. Kamu memaksakan diri harus itu. Itu namanya ketergantungan. Pokoknya harus orang ini yang jadi presiden, atau harus calon ini. Ini sama, cara berpikir melekat, ketergantungan. Jadi. Tapi kan orangnya memang baik, iya tidak masalah. Kamu mendukung dia atau membela dia, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke level ketergantungan. Harus dia, apalagi sampai kamu halalkan segala cara. Ini level 2. Level 3, ini agak berat lagi. Bersihnya diri dari ego kita sendiri. Jadi dari aku tadi. Aku yang pinter, aku yang ngerti, aku yang hebat, aku yang bisa ini, aku yang bisa itu. Keinginanku ini, keinginanku itu, cita-citaku ini, cita-citaku itu. Ini aku, ini agak berat perangnya. Makanya levelnya atas itu, level 3. Perang paling berat itu perang melawan diri kita sendiri. Melepaskan diri dari ketergantungan di luar diri lebih mudah daripada ketergantungan pada ego kita sendiri. Ini juga harus ditaklukkan. Kalau yang nomor 3 sudah takluk, insya Allah kita cepat segera masuk ke yang nomor 4.
Allah saja satu-satunya yang jadi fokus perhatian kita. Baik, ini diingat-ingat ya rutenya 4 ini. Saya lanjutkan, malam ini materinya agak banyak. Kalau masih belum tertangkap, diulang lagi boleh. Direnungi setiap slide-nya. Nah ini materi panjang harus saya ringkas. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas. Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi paling rahasia. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya ngaji tiap malam Kemis, tidak pingin apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pingin terkenal, tidak pingin kata siapa. Ya kan? Kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya. Kalau urusan ikhlas, jadi hanya kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya, dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh atau yang haram. Pak saya itu bohong tapi saya ikhlas kok Pak. Nggak iso. Haram ya nggak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh Pak, tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas Pak, enggak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah. Ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah. Tidak ada hubung Pak, saya makannya ikhlas sekali loh Pak. Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini Pak, biar kuat ibadah Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan loh, yang tak contohkan tadi. Wah, ini kan ciptaannya Allah Pak, indah sekali Pak, luar biasa indah. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah Pak, itu enggak. Kata Imam Haris enggak.
Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu. Karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi, kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah, yang memang dalam status kemubahannya, yang makruh dan juga yang haram. Jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala. Pak, saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk, biar saya saja yang masuk. Saya kan orang baik, misalnya. Nah ini tidak haram, itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram. Kalau yang mubah tadi bisa. Mubah itu diniati untuk kebaikan lillahi ta'ala masih bisa. Tapi kalau yang haram tidak bisa. Baik, jadi ini karakter kedua. Jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh, yang haram, dan mubah yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, buahnya ikhlas sekarang. Ini saya ambil dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau Fit Thoriq Ilallah, An-Niyah wal Ikhlas. Ini saya sebut sumbernya, pengarangnya. Maksud saya ini kan mahasiswa-mahasiswa semua. Kalau ada yang ingin ngecek kitabnya silahkan, mungkin berkepentingan untuk bikin tulisan. Buahnya ikhlas itu antara lain jiwamu tenang. Kalau kamu fokusnya hanya Allah saja, yakinlah bahwa Allah tidak mungkin mengecewakanmu. Beda dengan yang lain. Kalau orientasimu Allah saja, jiwamu pasti tenang. Kalau jiwamu tenang, rohanimu kuat, mentalmu tangguh, tidak mudah terpengaruh. Kalau kamu rohanimu kuat, jiwamu tenang, istiqomah jadi mudah. Ini 2 minggu yang lalu kita membahas istiqomah ya. Berarti di antara tipsnya untuk bisa istiqomah apa? Ikhlaslah. Orang itu sulit istiqomah biasanya ketika ada motif lain dari kebaikan yang dilakukan. Misalnya kalian istiqomah sholat duha misalnya. Terus niatnya, kata guru saya Pak, sholat duha itu sekian hari, sekian puluh hari, nanti mesti ada rezeki datang tidak disangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Oh, terus kalian istiqomah berbulan-bulan duha. Kamu tunggu mana ini rezeki yang min haitsu la yahtasib ini kok tidak muncul-muncul. Akhirnya terus kamu jadi malas lagi. Istiqomahnya putus-putus. Coba kemarin lillahi ta'ala saja lebih aman, lebih mudah istiqomah. Jadi memudahkanmu istiqomah itu ikhlas. Maka kebaikan apapun, ayo dinawaitui lillahi ta'ala. Lebih nyaman untuk jiwa kita, lebih mudah untuk kita istiqomah. Kemudian ikhlas itu bisa membuat yang mubah tadi jadi ibadah. Makan itu, kalau kita nawaitu lillahi ta'ala, biar saya kuat beribadah, ya, yang semula mubah dia jadi ibadah. Kamu jogging pagi-pagi, jalan kaki, biar apa? Biar sehat Pak. Kalau saya sehat nanti saya ibadahku tambah berkualitas, tambah bangun malam kuat, tambah. Ini yang semula mubah saja dia bisa bernilai ibadah. Kamu ngopi itu kan mubah saja. Nah, kalau kamu bisa ngatur niatnya, saya ngopi ini biar kuat melek Pak. Kalau kuat melek, saya bisa tahajudnya, bisa tidak terganggu oleh ngantuk, bisa. Loh, niatnya ibadah. Bukan nonton sepak bolanya, tapi ibadahnya. Jadi yang mubah bisa jadi ibadah.
Kalau ditempeli ikhlas lillahi ta'ala, untuk kepentingannya Allah, ujungnya tetap Allah saja. Kemudian bahkan keinginanmu untuk ikhlas, nawa itu ikhlas, itu sudah ada pahalanya sebelum dilakukan, bahkan sebelum tuntas pun sudah ada keutamaannya, ada pahala-pahala dari Allah. Niat baik saja itu kan sudah pahala. Ya niat yang baik itu kan ya niat lillahi ta'ala. Jadi sebelum dijalankan kebaikan itu masih dalam bentuk niat saja untuk Allah, itu sudah pahala, apalagi sudah dijalankan. Kemudian tentu saja ikhlas itu membuahkan pertolongan dan perlindungan Allah. Kalau ini sisi vertikal. Sisi horizontalnya apa? Membuat kita kuat, teguh saat ada kesulitan. Jadi makanya orang itu yang orientasinya Allah saja, kesulitan apapun tidak membuat dia gelisah. Nah itu seperti munajatnya Nabi waktu beliau dikejar-kejar di Taif, dilempari batu itu kan. Beliau bilang, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Meskipun aku berdarah-darah seperti ini, ditolak oleh umatku sendiri, dikejar-kejar seperti orang gila, asal engkau tidak murka padaku ya Allah, aku tidak peduli. Oh ini berarti apa? Mentalnya kuat, teguh menghadapi persoalan. Kalau cuma tidak lulus ujian, terancam DO, tidak masalah. In lam takun wadiban alayya fala ubali ya Allah. Tapi kalau tidak lulusmu karena males, ya Allah marah. Jadi lakukan kebaikan semaksimal mungkin. Kalau hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan, tidak masalah. Yang penting Allah ridho. Allah itu ridho karena engkau tidak nabrak aturan-aturan yang Dia tetapkan. Jadi ini buahnya orang ikhlas. Dari vertikal, horizontal, ke dalam, keluar, itu buahnya sangat positif. Latihanlah untuk jadi orang ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang muhasabahnya, ayo dicek. Dalam diri kita ini sudah ada kualitas ikhlas atau belum? Ini ada beberapa ciri. Kita ambil dulu ciri umum ya. Ini tanda-tanda kita sudah ikhlas. Yang pertama apa? Melakukan sebaik mungkin kebaikan termasuk ibadah meskipun sedang sendirian. Nah, ini berarti kita ciri-ciri orang ini ikhlas. Fokusnya Allah saja. Kalimat meskipun sedang sendirian ini penting. Karena kadang-kadang kita itu kalau pas banyak orang gayane, kalau ngimami suratnya panjang-panjang.